Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan, dan dalam perintah 5 perintah gereja kita harusnya merayakan ini ya. Jadi rayakanlah hari Minggu dan hari raya ya, yang disamakan dengan hari raya juga. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini sudah melakukan tanggung jawab dan kewajiban sebagai orang Katolik yang baik ya. Amin itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita ini sudah tidak bisa mungkin atau sudah terbiasa dengan yang disebut dengan namanya medsos ya, media sosial, dan juga smartphone yang kita pegang ya. Dan istilah media sosial ini memang belum lama lahir di dunia ini. Sejak munculnya internet, seakan-akan sifat sosial dan komunikatif kita tiba-tiba menjadi begitu penting. Segala sesuatu dihubungkan dan terhubung. Segala perasaan diungkapkan lewat status ya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anakku yang terkasih pasti sering sekali ya pernah juga ya membuat status ya kan, lalu profil ya, foto-foto pekerjaan kita, profesi kita, lalu kadang juga memunculkan foto-foto masa lalu, foto-foto relasi yang dipost atau yang dimasukkan ke dalam story, dan apa saja dan apapun yang dahulu bersifat pribadi kini menjadi publik. Semua orang seakan-akan bisa tahu kita baru saja makan di restoran mana, apa yang kita makan, dan berapa harganya. Itu kalau orang udah moto gini kan, sampai begini loh kalau udah moto gitu. Lalu budaya kita juga menjadi serba ingin tahu apa yang dipakai, dibeli, itu dipamerkan oleh teman-teman kita. Juga apa yang sedang kita jalani hari-hari ini. Dengan siapa kita jalan? Dengan siapa nih jalan nih? Langsung kepo, knowing every particular object ya. Segala sesuatu yang spesifik, yang partikular, yang khusus itu semua orang ingin tahu. Bahkan ingin diketahui. Dan apakah itu semua yang kita sebut sebagai sosial? Apakah semua keributan relasi dan ribuan foto bersama yang diunggah ke berbagai media sosial itu menunjukkan sifat sosial kita? Ini adalah pertanyaan bagi kita. Dan hanya sedikit yang bisa membedakan sifat sosial dan kecanduan dalam bermain gadget kita. Sebagian besar kebersamaan kita dengan orang lain menyenangkan, tapi sebagian lagi bisa membingungkan dan bahkan melelahkan. Beberapa kelompok, misalnya saja SMAK atau yang kuliah gitu, biasanya pernah merayakan kebersamaan terakhir ya. Pasti pernah ya, perpisahan lah istilahnya, dengan hura-hura. Namun sebentar lagi setelah itu melaksanakan hura-hura, pesta perpisahan atau kebersamaan terakhir itu, mereka akan menghadapi suatu perjuangan tanpa kelompoknya lagi, dan bahkan mungkin lebih banyak dilakukan sendiri. Kebersamaan yang dirayakan itu membawa kesedihan. Tentu, karena terjadi di saat-saat terakhir. Selama ini kemana aja? Realitas hidup pun dilihat akan makin berat. Dan menyadari hal itu sudah membuat rasa kesepian ada di hati. Karena berpisah dengan orang-orang yang dulu bersama dengan kita. Itulah sebabnya beberapa di antara kita lari ke gadget kita, ke handphone kita, internet, atau alat-alat komunikasi lainnya. Terkadang tersenyum sendiri sambil menatap smartphone-nya, berkomentar di sana sini supaya tetap ramai, supaya tidak kesepian.
Saudara-saudaraku yang terkasih, hal ini menjadi bagian pembuka untuk masuk ke dalam permenungan Injil kita. Bagian Injil yang kita dengar hari ini seakan-akan dalam tanda kutip memperbaiki sikap dan tanggapan negatif para murid setelah kebangkitan Yesus dalam pandangan penulis Injil Markus. Pengutusan Yesus terhadap para murid untuk memberitakan Injil dan membaptis lebih merupakan sebuah katekese yang dilakukan oleh gereja perdana saat itu. Meskipun begitu, teks ini tetap berwibawa karena menjelaskan maksud Yesus mendirikan gerejanya itu untuk apa. Setelah kebangkitan, para murid ingat pada janji-janji Yesus saat masih bersama dengan mereka. Dan tanda-tanda yang pernah dikatakan Yesus rupanya benar-benar terjadi pada orang-orang yang percaya itu. Lalu kemudian komunitas Markus menuliskan bagaimana Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, seperti yang dilihat Stefanus pada kisah para Rasul 7 ayat 56, dan kebangkitan ialah gambaran peristiwa yang dialami oleh sosok yang sama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil ini, kenaikan Yesus adalah tanda bahwa para murid harus pergi dan bekerja. Kebangkitan tidak bisa ditanggapi hanya dengan menunggu dan berkumpul di antara mereka sendiri. Mereka mesti pergi dan kalau perlu berjalan sendiri tanpa kehadiran fisik Yesus lagi. Lalu selanjutnya, tanda-tanda yang dulu dipandang sebagai mukjizat kini menyertai perjalanan dan karya mereka. Kebanyakan orang sepertinya tidak pernah siap untuk berjalan sendiri. Juga mungkin di masa kita ini, kita cenderung mencari teman. Bahkan ketika salah pun kita berusaha mencari teman agar bisa bersama-sama salah. Sendirian itu membuat kita terkadang tidak percaya diri. Kalaupun harus maju ke depan, tolong temanin. Kalaupun pergi ke toko aja, minta ditemanin. Kita kerap kali bergerombol. Kita merasa lebih yakin, lebih hebat, dan mungkin lebih nekat ketika dalam gerombolan. Beberapa perilaku manusia saat ini yang mungkin bisa kita lihat hari-hari ini, yang merusak dan merugikan orang lain, muncul justru saat mereka bergerombol. Bahkan ada yang melakukan tindakan-tindakan konyol pada saat berjalan-jalan bersama dengan rekan-rekannya. Kadang-kadang kita juga tanpa sadar memutuskan dan bertindak keliru justru pada saat terpengaruh beberapa teman yang kita sangka baik. Tidak semua kebersamaan mendorong kepada keputusan yang benar. Dalam kehidupan iman, apa yang seharusnya menumbuhkan keyakinan diri dan kedewasaan bertindak dalam diri kita, itu harus tetap perlu kita pertanyakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat lagi keterangan selama 40 hari dalam kisah para rasul tentang Yesus yang menampakkan diri dan berbicara kepada para muridnya, itu melambangkan waktu yang lama. Angka ini, 40 ini, pernah ditulis juga berkaitan dengan Musa di Gunung Sinai dan Yesus ketika berpuasa di padang gurun, serta Israel dalam hitungan tahun ketika mengembara di padang gurun. Akan tetapi bukan hanya waktu yang lama yang dilambangkan dalam hal ini. Dilambangkan juga di sana suatu keadaan yang perlu dijalani sebagai tantangan. Para murid yang melihat Yesus terangkat ke surga, seperti halnya kita mungkin tidak siap ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa mulai sekarang mereka harus berjuang sendiri.
Pada saat menatap ke langit itulah mereka ditegur supaya menghimpun keyakinan diri dan keberanian untuk bersikap mandiri. Yesus naik ke surga, tetapi Roh Kudus akan terus bekerja bersama dengan mereka. Kenaikan Yesus ke surga hari ini yang kita rayakan bukan untuk sekedar memahaminya secara rasional, tetapi juga agar kita bisa mengalaminya sekarang ini, yaitu kemandirian kita dalam hal iman justru ditantang. Konsistensi kita, sikap kita sebagai murid-murid Yesus pada hari ini dan seterusnya diuji bukan pada saat kita bersembunyi di balik kebersamaan, tapi justru pada saat kita sendiri. Dan pertanyaan bagi kita yang perlu direfleksikan, apakah kita orang yang bisa dipercayai? Apakah sikap dan tindakan kita cocok dengan ajaran Kristiani yang kita imani? Pertanyaan yang harusnya ada di dalam diri sendiri dan muncul dari dalam diri sendiri, bukan harus ditanyakan dari orang lain. Naiknya Yesus ke surga di sini membawa keheningan dan kesendirian yang perlu kita alami. Persis di saat itu kita bisa memutuskan untuk tetap melayani dengan sepenuh hati. Dan hari ini saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita diundang untuk bersikap konsisten dalam iman. Kita tidak perlu membuktikannya lewat media sosial, tidak juga dengan hura-hura kebersamaan. Ada saatnya kita mesti berani berjalan sendiri, berjuang dalam keheningan surga. Sesungguhnya kita itu tidak pernah benar-benar sendirian. Roh Kudus selalu berjalan di samping kita. Tuhan memberkati.